teman-teman bahwasannya FPK dari SMK Negeri 18 Jakarta kini memiliki program media sosial yang bernama Dallas FM. Kami menggunakan platform media sosial berupa YouTube untuk melaksanakan program ini selama 1 periode ke depan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Marcel Sultan Halim bersama rekan saya Yasura Aziza selaku host pada program ini. Oh iya Selo, tahu nggak sih bahwasannya UNESCO mengatakan masyarakat di Indonesia itu memiliki tingkat minat untuk literasinya itu sangat minim tahu. Bahkan, menurut data yang beredar, UNESCO mengatakan bahwa hanya ada 0,001% masyarakat Indonesia yang minat untuk membaca. Yang artinya, hanya ada 1 dari 1000 masyarakat yang suka membaca. Wah, bener banget itu bisa jadi tantangan kita di era pada saat ini. Nah, bener banget misal, saya jadi penasaran deh, gimana ya kira-kira tingkat literasi ataupun minat literasi dari warga SMK Negeri 18 Jakarta? Saya juga penasaran banget nih, siapa sih tamu yang pertama di episode pertama kita ini? Saya juga jadi penasaran banget nih Sal. Mungkin kita langsung panggil aja kali ya tamu spesial kita di episode pertama ini. Wah, siapa tuh? Langsung aja, Ibu Osdaida Perida Manurung MPD. Nah, ini dia Sobat Dallas, tamu pertama kita di program Dallas FM, yaitu Ibu Osdaida Perida Manurung selaku Kepala SMK Negeri 18 Jakarta. Selamat siang Bu Osda. Senang sekali Bu bisa hadir di program MPK kali ini, yaitu Dallas FM. Bu Osda, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah kalau yang baik. Kami selaku siswa-siswi dari SMK Negeri 18 Jakarta sangat senang sekali bisa masuk ke salah satu sekolah dengan gelar pusat keunggulan yaitu SMK Negeri 18 Jakarta. Betul sekali tuh Tias, apalagi di SMK 18 banyak kegiatannya dan sering sekali mendapatkan prestasi. Nah, betul banget tuh. Kira-kira di balik pencapaian karir Bu Osda yang saat ini sudah menjadi Kepala SMK Negeri 18 Jakarta, seperti apa ya perjalanan karir yang sudah beliau lewati dan apa saja tantangan yang sudah beliau lewati selama perjalanan karirnya? Baik, di sini saya akan jelasin ya, kalau perjalanan karir itu tentunya jalannya pasti panjang ya. Tidak tiba-tiba seperti saat ini yang kalian lihat di SMK Negeri 18 Jakarta. Memang dari awal setelah saya menamatkan tingkat SMTA, saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk menjadi seorang guru. Nah, setelah itu 4 tahun jatah untuk menyelesaikan, saya bisa melaluinya dengan baik. Kemudian saya melamar di salah satu sekolah swasta yang ada di Jakarta Barat. Dan di situ saya mulai dari guru honorer, ya. Nah, setelah itu ada peningkatan untuk guru honorer yaitu melalui pegawai tidak tetap. Kalau di kalangan guru dibilangnya PTT, ya. Nah, setelah itu saya mengikuti tes dan seleksi baru dinyatakan sebagai CPNS. 2008 SK-nya baru dikeluarkan setelah dari tahun 1996. 96 itu guru pertama sebagai honor, kemudian menjadi CPNS di tahun 2008. Di situ saya mulai dipercaya sebagai kepala konsentrasi keahlian, berlanjut kepada wakil kepala sekolah, kemudian ikut seleksi kepala sekolah tahun 2019 dan dinyatakan lulus. Jadi banyak sekali liku-liku yang dihadapi mulai dari guru honorer itu sampai dengan menjadi kepala sekolah. Dan sepenuhnya saya memang mengabdi di sekolah. Wah, ya perjalanan Bu Osda ini sangat-sangat panjang sekali ya. Nih Bu, saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu mempunyai tantangan yang sulit yang dihadapi dan bagaimana cara Ibu melewati tantangan yang sulit itu? Pasti ya, dalam sebuah perjalanan itu tidak semuanya mulus ya. Dengan lamanya Ibu juga di honor, pegawai tidak tetap, ya pasti ada hal-hal yang kita hadapi. Kita kan pengen cepet-cepet dong jadi PNS gitu ya, pengen cepet-cepet punya karir gitu. Walaupun awalnya itu tidak ada keinginan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Ibu itu dalam hati sudah pokoknya jadi wakil aja udah cukup, apalagi seorang perempuan gitu ya, karena mengingat beban dan tanggung jawabnya untuk menjadi seorang
kepala sekolah ya. Tapi yang namanya rezeki yang memang diarahkan ke situ ya mau nggak mau kita harus jalanin gitu ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu bisa kita lewati pada saat kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Dan jangan pernah mundur di dalam menghadapi situasi sulit sekecil dan sebesar apapun itu. Dan jangan juga bertahan di situ. Ayo sulit terus. Tapi kita harus berusaha berjalan pelan. Ibarat badai, kalau ada badai besar kita jangan kencang, kita akan terhempas. Tapi kita harus berjalan dengan bangkit dan perlahan namun pasti. Itu yang harus kita hadapi dalam menghadapi setiap kesulitan. Dan kita ajak berbicara orang yang kita anggap mampu membantu kita untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap kesulitan dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Jangan curhat ke sembarang orang. Belum tentu jalan yang diberikan itu adalah untuk membawa kita keluar dari permasalahan kita, tapi justru akan semakin menjerumuskan kita. Kemudian jangan lupa ya berserah. Kita punya Tuhan, kita mengadu aja sama Dia. Pasti akan dikirimkan orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong kita dari setiap kesulitan tersebut. Benar sekali itu teman-teman. Jangan lupa kita harus berserah diri kepada Tuhan. Nah, jadi Buosda ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman di sekolah ini. Nah, benar banget Michel. Tapi mengingat bahwasannya perjalanan hidup Buosda untuk mencapai karir yang tidak mudah, kami ingin bertanya nih Bu, terkait beberapa kasus yang sering terjadi di belakangan ini, yaitu terkait literasi. Banyak berita yang beredar bahwasannya UNESCO mengeluarkan data bahwa masyarakat di Indonesia itu memiliki tingkat minat literasi yang sangat rendah, ada di 0,01%, yang itu artinya hanya ada 1 dari 1.000 masyarakat Indonesia yang minat untuk literasi itu. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu terkait berita yang beredar seperti itu? Nah, sebenarnya miris ya, sangat menyedihkan ya. Berarti kemungkinan yang baca itu bukan kalangan anak pelajar itu, baik dari mahasiswa maupun mungkin dari pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya. Karena kalau hanya 0,01% itu berarti kan amat sangat kecil sekali. Jangan-jangan yang baca itu hanya profesor. Padahal identik seorang pelajar itu harusnya kutu buku, karena setiap hari bertemu dengan buku gitu kan. Tapi kenyataannya boro-boro jadi kutu buku, nggak usah jadi kutu buku, debunya buku aja mungkin enggak gitu ya. Artinya dibuka, dibaca, dilihat dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, makanya di sekolah itu kita berupaya untuk meningkatkan kegiatan literasi supaya kita semuanya memiliki minat baca. Karena memang benar tadi yang disampaikan, kita bahkan di tingkat internasional tingkat terendah 71 dari 81 negara. 81 negara yang dilihat tingkat literasinya, kita berada di urutan 71. Nah, berarti kan sangat miris sekali dengan jumlah penduduk yang lebih kurang 250 juta jiwa gitu kan. Berarti kalau 0,01% itu hanya seberapanya gitu ya. Nah, terkait literasi yang sudah disampaikan, tadi kan Ibu ada membahas bahwasannya SMK 18 ini memiliki program untuk meningkatkan minat literasi. Nah, kira-kira bisa nggak Ibu gambarkan sedikit bagaimana sih program kerja yang ada di SMK Negeri 18 ini untuk meningkatkan minat literasi supaya siswa-siswi di SMK Negeri 18 Jakarta ini mau untuk literasi? Baik, sebenarnya literasi itu kan tidak hanya baca dan tulis ya. Literasi itu juga termasuk secara numerik, literasi secara digital, literasi budaya dan lain sebagainya. Nah, program yang kita lakukan salah satu di SMK Negeri 18 Jakarta untuk meningkatkan minat literasi siswa-siswi baik juga Bapak Ibu guru dan staf karyawannya adalah dengan merubah perpustakaan ini menjadi seperti saat ini. Yang tadinya kan kalian tahu perpustakaan kita kan tidak seperti ini ya. Iya. Walaupun mungkin awalnya datang ke perpustakaan itu adalah mau foto karena ruangannya baru nih, ada fasilitasnya gitu kan. Terus dengan menambah beberapa fasilitas yang tadinya kan di sini hanya pajangan doang, ini kan mati, ini nggak nyala ya. Tapi kan sekarang sudah hidup, sudah bisa diakses untuk membaca secara online dari buku e-perpustakaan yang kita punya. Kemudian kita punya
smart library ya, e-perpustakaan, membuat pojok literasi, kemudian membuat budaya berbagi cerita di awal pelajaran 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai, mengadakan kegiatan literasi setiap hari Kamis. Kemudian juga kita membuat lomba-lomba yang berkaitan dengan peningkatan literasi. Ya, mungkin kalian sudah tahu kita sudah melakukan ini mulai dari tahun 2023 dan 2024 pada saat bulan Oktober yang lalu berkaitan dengan bulan bahasa. Kemudian kita karena dipercaya sebagai sekolah SMK Pusat Keunggulan, kita juga diberikan bantuan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan literasi kita, bukan hanya sekedar membaca tapi juga menulis. Ada workshopnya, kemudian sampai dengan sekarang sudah ada 5 siswa yang menghasilkan buku bacaan baik fiksi maupun non-fiksi, di mana sedang kita urus ISBN-nya. Jadi buku itu nanti sudah terdaftar, sudah memiliki ISBN, dan kita sedang menunggu hasilnya. Dalam waktu dekat itu buku ini akan bisa dibaca oleh bukan hanya siswa-siswi SMK Negeri 18 Jakarta, tapi dimanapun berada, karena itu akan di-launching nanti serempak oleh Kementerian Pendidikan kita. Nah, dengan memberikan bagaimana cara menulis buku yang baik, itu juga kan akan meningkatkan literasi seseorang itu. Gak mungkin dia bisa menulis yang baik dan benar kalau tidak dibekali dulu dirinya dengan membaca referensi bagaimana tentang membaca. Dan diharapkan kalian pun yang aktif di podcast ini harus benar-benar memanfaatkan ini untuk mulai sedikit demi sedikit membaca. Kalau malas membaca dari fisiknya, dari bukunya, kalian kan suka tergantung banget sama gadget gitu ya. Kan kita juga di sini bisa membaca, khususnya e-perpustakaan kita. Gitu. Kemarin itu kalau nggak dicek, wah ternyata sangat miris sekali ya. Dari warga 18, baik guru maupun siswa, berjumlah kurang lebih 700, sementara yang baca itu jauh sekali ya, mungkin sama dengan tingkat literasi tadi 0,01% doang, seperti itu. Makanya kemarin saya minta ke Pak Aryo selaku kurikulum kerjasama dengan tim literasi supaya berkelas itu suruh masuk membaca buku yang ada di perpustakaan kita. Nanti kalau minatnya baca semakin tinggi, saya akan menambah jumlah buku yang ada di perpustakaan itu, seperti itu. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu adalah tujuannya untuk menumbuhkan dan meningkatkan literasi di kalangan siswa SMK Negeri 18 di Jakarta. Wah, keren banget ya Sobat Dallas. Di SMK ini banyak sekali program-program tentang literasi, bahkan ada siswa, ada 5 siswa yang membuat bukunya sendiri. Nah, itu saja teman-teman untuk episode hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Osda dapat menjadikan motivasi untuk teman-teman bisa menggapai cita-cita dan impiannya. Nantikan kami di episode selanjutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda.